Halo sahabat matematika, masih bersama saya Siska Meridian, di channel yang akan belajar matematika dari tingkat SD sampai SMA. Kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 7, yaitu tentang bilangan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, answer sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita langsung belajar. Kita akan mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif itu dimulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi ini bilangan bulat ya sahabat. Selanjutnya bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi dimulai dari sini sampai ke sini itu nanti bilangan cacah. Bilangan asli. Bilangan asli itu akan sama dengan bilangan bulat positif. Sama juga dengan bilangan asli. Yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 adalah bilangan cacah. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya, dan 0 itu akan menjadi bilangan cacah. Mengenal bilangan bulat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. 3, 4, 5 dengan 1, 2, 3. Tentunya ini mudah ya sahabat. Lebih besar yang ini. 3, 4, 5, 6 dengan 5, 6, 7, 8. Nah, lebih besar yang ini. Min 2 dengan min 4. Jika digambarkan seperti ini ya, min 2 posisinya pasti di sini. Min 3, min 4 pasti di sini. Jadi ini bagaimana? Di sini, di sini. Yang berada di sebelah sini kanan semua itu tentunya lebih besar. Kalau yang ke sini pasti lebih kecil. Jadi antara min 2 dengan min 4 itu lebih besar min 2. Min 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3. Tentunya lebih besar yang bilangan bulat positif. Min 5, 6, 7, 8 dan min 1, 2, 3, 4. Nah, lebih besar yang ini. 5, 6, 7 dengan min 8, 7. Lebih besar yang bilangan bulat positif. 6, 7, 8 dengan 8, 7. Lebih besar yang ini. Min 5, 6, 7 dengan min 4, 5, 6, 7. Lah, lebih besar yang ini. 0 dengan min 3, 4, 5. Kalau diposisikan, 0 kan di sini. Sini tuh bilangan bulat negatif semua. Ini bilangan bulat negatif. Nanti yang di sini positif. 0 ini di sini min 3, 4, 5. Tentunya lebih besar 0. Min 5, 6 dengan 0. Lebih besar dari 0. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 ya, 3 dari 0 nih ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Tambah 4 berarti ke kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 7. Min 2 dikurangi min 5 sama dengan 3. Min 2 posisinya di sini. Diurai min 5, jadi ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 3. Atau jika dituliskan min 2 dikurangi min 5. Min 2 negatif, negatif jadi positif ya. Jadi 3. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Istilah titik-titik di bawah ini. 80 ditambah 35. Ini kan mudah ya, 115. Min 134 ditambah 500 sama dengan 366. Nah, ini sama aja 500 dikurangi 134, yaitu 366. 345 ditambah min 145. 345 ditambah min 145. Itu akan sama dengan 345
plus sama min, jadi min 145, yaitu 200. Min 50 dikurangi min 456. Min 50, min sama min jadi positif 456. Tambah ya, jadi 406. Min 67 ditambah min 345. Min 67, ini positif sama negatif jadi negatif 345. Jadi dikurangin ya, min 67 dikurangi 345, min 412. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat yang pertama yaitu sifat komutatif atau berkebalikan. A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. 5 tambah 6 itu akan sama dengan 6 tambah 5. Ini sama-sama 11. Sama. Begitu juga ini sama. 34 tambah 789 itu akan sama dengan 789 ditambah 34. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B plus C akan sama dengan A plus B ditambah C. Contoh. 5 ditambah 6 tambah 7 akan sama dengan 5 tambah 6 tambah 7. 5 tambah 6 tambah 7, 13. 5 tambah 6, 11. Tambah 7. Hasilnya 18. Sama kan? Ini juga begitu, sama. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Jadi, ketika ada bilangan genap ditambah bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Contoh, genap tambah genap, hasilnya genap. Genap tambah ganjil, hasilnya ganjil. Ganjil tambah ganjil, hasilnya genap. Operasi perkalian bilangan bulat. Pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif. A kali B akan sama dengan B kali A, yaitu contohnya ya, 42 dikali 35 itu akan sama dengan juga 35 dikali 42. Sifat asosiatif, A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali B kali C. Jadi, 12 dikali 3 ini dikali 4, itu hasilnya akan sama juga dengan 12 dikali 3 kali 4. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B tambah C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. 9 dikali 45 tambah 3, hasilnya akan sama dengan 9 dikali 45 ditambah 9 kali 3. Distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B kurangi C akan sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Jadi 9 dikali 45 dikurangi 3 akan sama dengan 9 dikali 45 dikurangi 9 kali 3. Operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian dua bilangan bulat tak 0. Bukan 0 ya, karena jika dikalikan 0 itu hasilnya juga akan 0. Positif dengan positif hasilnya positif. Positif dengan negatif hasilnya negatif. Negatif dengan positif hasilnya negatif. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Jadi, ini kan 9 positif, 4 positif, maka hasilnya akan positif. Ini positif, ini negatif, hasilnya negatif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Negatif dengan negatif, hasilnya positif. Perlu diingat ya, jadi kalau positif dengan positif, itu hasilnya positif. Negatif dengan negatif, hasilnya positif. Positif dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Operasi pembagian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Ini tidak boleh 0.
Jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A dengan A tidak sama dengan 0. Biar paham, contoh ya. Misalnya begini maksudnya itu. A kali 4 itu sama dengan 20. Maka mencari A-nya, A-nya berarti 20 dibagi 4, yaitu 5. Terus kemudian, contoh lagi, 4 dikali B sama dengan 40. Berarti B sama dengan 40 bagi 4, yaitu 10. Ada contoh, min 40 dibagi 4 sama dengan min 10. Jadi min dibagi positif, nanti hasilnya min. Positif dibagi min, hasilnya min. Min dibagi min, hasilnya positif. Contoh soal yang pertama. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk di bawah ini yang benar. Kita ambil yang pertama dulu ya, yang A coba. X sama dengan Y dikali Z. X kan 8. Y kan 3, 24. Ini salah ya. Masa 8 sama dengan 3 kali 24? Salah. Yang B. X kan 8. Y 3. Y 24. Ini juga salah nih. Yang C. X 8. Z 24. Y 3. Ini benar? Oh, benar. 24 bagi 3, 8. Terus yang D. X, yaitu 8 sama dengan Z 24 tambah Y 3. Salah. Berarti yang betul yang C. Contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari 5 dikali 15 kurangi 6. Ini yang di dalam kurung ditanda dikerjakan lebih dahulu ya. 5 kali 15 kurangi 6, 9. Berarti 5 kali 9 yaitu 45. Ini akan beda jika 5 kali 15 kurangi 6. Kalau seperti ini, beda lagi. Berarti ini dikali ini dulu, baru dikurangi 6. Seperti itu ya. Karena kan tanda perkalian lebih kuat daripada pengurangan. Terus 12 dikali min 7 ditambah min 16 dibagi min 2. Karena kan ini perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Terus ini juga pembagian kuat nih. Berarti ini dengan ini. Berarti 12 kali min 7 yaitu min 84. Ditambah min 16 dibagi min 2 yaitu 8. Hasilnya min 76. Ini pembagian dengan pengurangan. Ini kuat nih pembagian. Pengurangan dengan perkalian dulu. Berarti min 15 dibagi min 3, yaitu hasilnya 5. Dikurangi 7 kali min 4, yaitu min 28. Min sama min jadi plus. Jadi 5 tambah 28, 33. Contoh soal yang ketiga. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, misalkan bilangan itu A ya, dan mengalih suatu bilangan A dengan 100, itu hasilnya 450. Berarti A-nya berapa? Berarti 450 bagi 100. Berarti A sama dengan 2, berarti 4,5. Jika bilangan yang sama dengan wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, berarti dari A ini 4,5 dibagi 100. Yaitu hasilnya 0,045. Berarti yang 0,045, berarti B. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula min 6 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Kita misalkan kenaikan suhu es tersebut adalah X. Jadi kan awalnya min 6. Min 6 tuh ditambah X, kenaikannya itu hasilnya 5. Jadi X sama dengan 5 dikurangi min 6.
min ketemu min, ini jadi positif. Jadi 5 tambah 6 jadi 11. Jadi kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air yaitu 11 derajat Celcius. Atau juga bisa digambarkan menggunakan garis bilangan ya. 0. Min 1. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, awalnya min 6 ya. Terus hasilnya min 5. Berarti ini ke kanan ya. Ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11. Rudi membeli 30 buku dengan harga 5.000 per buah dan penggaris sebanyak 12 buah dengan harga 4.000 per buah. Berapakah uang yang harus dibayar Rudi? Berarti bagaimana? Harga 30 buku, berarti 5.000 kali 30, 150.000. Harga 12 penggaris, 4.000 dikali 12, 48.000. Jadi total uang yang harus dibayarkan yaitu 150.000 ditambah 48.000. 198.000. Jadi uang yang harus dibayar Rudi adalah 198.000 rupiah. Oke, sahabat matematika, sampai di sini penjelasannya. Semoga kalian paham. Tentunya matematika itu mudah jika kalian sering berlatih. Kalian boleh kasih pertanyaan ataupun saran untuk materi yang ingin dibahas. Jangan lupa like, subscribe, komen, answer banyak-banyaknya ya. Selamat belajar. Terima kasih.